Pertama-tama siapkan baskom, kelapa, dan juga parutan kelapa. Setelah itu, parut semua kelapa sampai habis. Nah, apabila semua kelapa sudah selesai diparut, maka tuangkan air secukupnya kepada parutan kelapa. Tuangkan air secara perlahan dan secukupnya saja, karena untuk perasan kelapa itu kita akan memeras sebanyak 3 kali. Nah, pada saat memeras, usahakan tangan itu bagian jempol ke arah bawah biar santannya turun. Lalu siapkan baskom kedua dan juga saringan kelapa. Setelah itu, tuangkan kelapa yang sudah kita peras tadi ke atas saringan. Nah, setelah itu kita peras dan kita sisihkan kelapanya ke baskom yang satunya lagi. Lalu campurkan kembali. Kita kasih air lagi. Nah, itu kita ulangi sebanyak 2 kali. Jadi pemerasan kelapa ada sebanyak 3 kali. Nah, untuk santan sudah selesai. Sekarang siapkan pisau, baskom kecil, dan juga pisang. Apabila semuanya sudah siap, ambil pisang dan kita kupas pisang sampai habis. Nah, apabila semua pisang sudah terkupas, selanjutnya kita akan memotong semua pisang tersebut. Nah, jadi kita akan memotong pisang menjadi 4 bagian dengan ukuran dadu-dadu kecil. Nah, apabila semua pisang sudah terpotong, maka seperti inilah hasilnya. Untuk selanjutnya, kita siapkan wajan dan juga kita siapkan santan yang sudah kita peras tadi. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan ukuran api sedang, lalu tuangkan santan ke dalam wajan. Setelah itu, kita aduk menggunakan spatula. Dan tidak lupa kita beri garam secukupnya agar santannya menjadi lebih gurih. Aduk agar semua bahan tercampur. Selanjutnya, siapkan spatula dan juga baskom. Nah, sekarang kita akan bikin adonan paisnya. Pertama-tama, ambil tepung beras dan kita tuangkan semuanya. Lalu kita kasih gula. Nah, untuk gula ini sesuai selera kalian ya. Apabila kalian suka manis, lebih banyak. Tapi kalau kalian kurang suka manis ya bisa dikurangi. Nah, di sini dia pakai 2 sendok atau 2 ukuran spatula. Setelah itu kita kasih garam secukupnya biar lebih gurih. Lalu tidak lupa kita masukkan pisang yang sudah kita potong. Apabila semua bahannya sudah masuk ke dalam baskom, maka seperti inilah hasilnya. Tada! Nah, selanjutnya angkat santan yang sudah kita masak atau bubula kalau dalam bahasa Banjar. Lalu ambil bagian atas terlebih dulu karena itu bagian yang paling enak lemaknya. Nah, masukkan ke dalam adonan yang sudah kita siapkan. Lalu kita aduk. Nah, untuk memasukkan santan yang sudah kita masak itu sesuaikan dengan ukuran adonan kita ya, agar tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Jadi untuk adonannya sedang-sedang saja. Selanjutnya kita akan membungkus pais. Nah, pertama-tama siapkan daun pisang dan baskom untuk meletakkan
pais yang sudah selesai kita bungkus. Nah, yang pertama ini kita pakai teknik yang segitiga untuk paisnya. Nah, kita tuangkan paisnya secukupnya sesuai ukuran daun pisangnya. Nah, untuk daun pisangnya bisa 20 kali 25 cm. Nah, terus kita lipat. Tara, inilah hasilnya untuk pais yang ukuran segitiga. Nah, selanjutnya ini ada pais yang ukurannya persegi panjang atau seperti pais-pais pada umumnya. Nah, kita masukkan adonan secukupnya, lalu kita lipat. Nah, ini melipatnya biasa saja. Nah, seperti itu. Lalu kita ratakan biar adonannya tidak tumpah. Nah, inilah hasilnya. Tada! Dan kita lakukan secara berulang sampai adonan habis. Nah, dan inilah hasilnya. Sekarang kita siapkan panci yang sudah berisi air karena kita akan mengkukus paisnya. Nah, kita nyalakan kompor. Setelah itu kita masukkan pais ke dalam panci untuk kita kukus dengan waktu kurang lebih 10-15 menit. Nah, tergantung apinya ya. Nah, kita pakai ukuran api sedang saja. Tutup pancinya dan kita tunggu sampai matang. Nah, setelah matang, kita pindahkan ke piring besar. Lalu kita sajikan dan inilah hasilnya. Tara, pais pisang ala Zia. Pertama-tama siapkan baskom dan juga garpu untuk mengaduk ya. Nah, terus siapkan 2 biji telur ayam, terus masukkan ke dalam baskom. Apabila kalian mau pakai telur bebek juga boleh banget ya. Setelah semua telur masuk ke dalam baskom, kita kocok telurnya. Dan tidak lupa kita kasih garam biar lebih gurih adonannya. Lanjut kita kocok. Nah, setelah itu kita sisihkan terlebih dulu. Lalu kita ambil piring kecil untuk mengaduk tepung. Nah, ambil sendok. Terus juga kita ambil 1 sendok tepung terigu. Kita masukkan ke dalam piring. Nah, selanjutnya kita ambil santan, terus kita masukkan beberapa sendok santan ke dalam piring. Kita campur santan dengan tepung terigu 1 sendok tadi. Ini secukupnya saja ya, biar adonan tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Lalu aduk secara perlahan dan merata, dan tidak ada gumpalan-gumpalan tepung ya. Lanjut kita masukkan gula, terus kita aduk sama telur. Untuk gula itu untuk ukuran 2 biji telur bisa pakai 1/4 gelas ya. Terus kita masukkan pewarna makanan. Nah, di sini dia pakainya warna hijau. Nah, setelah merata, jangan lupa kita masukkan santan 1 gelas tadi ke dalam adonan. Terus kita masukkan juga adonan yang sudah kita beri warna tadi. Nah, setelah itu kita masukkan vanili biar adonannya lebih harum. Kita masukkan 1 buah vanili ke dalam adonan, lalu kita aduk sampai merata. Selanjutnya kita ambil pandan lalu kita ikat dan kita masukkan ke dalam adonan. Selanjutnya kita siapkan loyang bingka dan juga kita lapisi dengan plastik biar gak lengket.
Terus kita aduk-aduk perlahan dan sambil kita tuangkan ke dalam loyang. Setelah itu kita siapkan panci yang sudah berisi air untuk mengukus. Lalu kita masukkan adonan bingka dan kita tutup, dan tidak lupa kita nyalakan kompor dan kita tunggu sampai matang. Setelah matang kita angkat dan kita sajikan. Tara, inilah hasilnya, bingka telur ala Zia. Pais pisang dan bingka telur ini cocok banget buat menemani kalian berbuka puasa. Selamat mencoba teman-teman, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.